Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada para mahasiswaku yang kuliah dengan saya di mata kuliah metodologi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang metode pembelajaran. Merupakan lanjutan tema pada sebelumnya yaitu tentang model pembelajaran. Kita sudah mengajar, kita sudah belajar tentang tentang model pembelajaran. Sebelumnya lagi ada apa sih itu pendidikan dan pembelajaran. Untuk gambaran saja bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses ya untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Sementara kalau model itu kemarin kita lebih singkatnya memahaminya adalah sebuah model, pola ya, pola pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah sebuah pola. Nah, untuk yang ini metode pembelajaran itu lebih spesifik lagi, lebih mengenai kepada teknis atau caranya. Sehingga pengertian dalam metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini pengertian metode pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan materi, seorang guru itu harus memperhatikan prinsip-prinsip metodologi pembelajaran atau prinsip-prinsip metode ya. Prinsip-prinsip metode pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu untuk apa, bagaimana dan mengapa itu tujuan diterapkan. Ya, apa sih tujuan pembelajaran BK? Yaitu agar siswa-siswi menanamkan nilai-nilai afeksi, nilai-nilai yang berbasis kepada emosional, meningkatkan kepedulian sosial. Itu bisa juga bimbingan konseling. Tujuannya begitu ya. Bagaimana caranya? Ya, seorang guru BK harus mengetahui karakteristik peserta didik ya. Prinsip-prinsipnya itu diantaranya adalah harus mengetahui karakteristik peserta didik. Dalam menerapkan metode pembelajaran itu peserta didik harus mengetahui karakter peserta didik. Kita mengetahui bahwa peserta didik itu ada yang pasif, aktif, kritis, dan berani berbicara. Ya, tidak semuanya dalam satu kelas itu kritis semua atau aktif semua. Ada yang pasif, ada yang sukanya merundung diri, duduk di paling belakang. Nah, ini seorang guru harus memperhatikan ke semua siswa tersebut. Sehingga ketika mau menerapkan metode pembelajaran itu tidak semerta-merta diterapkan secara terus-menerus terhadap satu kelas tersebut. Itu kasihan peserta didiknya. Nah, guru harus memperhatikan materi pelajaran, alokasi waktu juga harus diperhatikan. Begitu juga dengan keunggulan dan kelemahan suatu metode yang digunakan. Nah, klasifikasi metode pembelajaran itu di sini ada 4 ya. Metode pembelajaran untuk transfer pengetahuan, untuk pemecahan masalah, untuk pengembangan keterampilan, dan untuk perubahan sikap. Apa saja contoh-contohnya dalam masing-masing klasifikasi metode pembelajaran ini? Yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran untuk transfer pengetahuan, yaitu dilakukan dengan cara menggunakan metode diskusi atau metode ceramah. Ya, metode yang paling dominan itu adalah sebenarnya metode ceramah. Ya, metode ceramah. Oke, metode diskusi dulu. Sebenarnya metode diskusi itu suatu cara untuk menyampaikan materi atau juga bisa mengembangkan bakat siswa agar lebih kritis begitu ya, agar lebih aktif ya. Tapi sebelum mengarah kepada peningkatan daya kritis siswa itu ada transfer pengetahuan ya. Jadi transfer pengetahuan yang dilakukan oleh guru atau yang dilakukan oleh masing-masing siswa terhadap seluruh kelas. Ini transfer pengetahuan. Ada beberapa keunggulan dan kelemahannya ya. Seorang guru harus memperhatikan diskusi metode diskusi ini.
Keunggulannya adalah mengklarifikasi beberapa hal atau permasalahan dari materi yang telah dibahas, ya. Menambah penjelasan apabila ada materi yang dibahas sepintas. Kadang-kadang guru kan membahas materi tidak terlalu lengkap misalkan, atau saking lengkapnya sehingga tidak terlalu dalam. Nah, inilah metode diskusi sebagai suatu cara untuk bisa mengembangkan dari apa yang disampaikan oleh guru yang penyampaiannya mungkin masih umum, ya, belum mengarah kepada spesifik permasalahan aktual atau yang kontemporer yang sekarang ini sedang terjadi misalkan. Jadi memang ada kelemahannya, ya, waktunya yang panjang ini, ya, waktunya panjang untuk menguraikan salah satu masalah saja sangat panjang, ya. Memang guru harus pintar memanage waktu. Keterbatasan waktu untuk menjawab, ya, tanya jawab sulit dikelola dalam ukuran kelas besar, ya, karena guru sedang fokus pada satu kelompok yang sedang berdiskusi, barangkali di kelompok pojok, ya, kelas itu malah berbicara sendiri. Nah, ini guru juga harus memperhatikan di seluruh ruangan tersebut. Banyak peserta didik takut, malu berpartisipasi, ya. Oke, selanjutnya metode ceramah, ya. Ini metode untuk menyampaikan pengetahuan. Sifatnya itu baru menyampaikan, ya, belum menyampaikan pada taraf yang lebih tinggi. Nanti kita masuk kepada metode pembelajaran yang sifatnya di atas, tidak hanya sekedar menyampaikan transfer pengetahuan. Coba kalau pengetahuan ceramah ini kan sifatnya hanya menyampaikan saja dari guru ke siswa, yang statis, ya, statis. Apalagi kadang-kadang guru tidak memberikan sebuah peluang untuk para siswanya agar bisa bertanya misalkan, ya. Sehingga siswa itu seolah-olah tangannya itu diletakkan di atas meja dengan tenang, sedakap gitulah, ya, istilahnya. Tapi sebenarnya dia itu pikirannya sedang pontang-manting misalkan ke sana kemari. Apalagi jam-jamnya itu jam akhir misalkan. Aduh, itu lebih parah lagi, ya. Ya bukan parah, maksudnya suasananya sudah kurang mendukung begitu, ya. Suasananya kurang mendukung. Nah, ini metode ceramah, ya, tetap ada beberapa kekurangannya. Pasif siswanya hanya satu arah begitu. Oke. Metode pembelajaran untuk pemecahan masalah, ya. Ini metode studi kasus, metode surah pendapat, metode diskusi kelompok. Tadi diskusi secara umum, ya. Ini diskusi sudah mengkelompok. Tapi saya akan menjelaskan tentang dua saja dulu, ya, metode studi kasus dan surah pendapat. Studi kasus itu di sini keunggulannya adalah menyajikan suatu permasalahan berupa situasi yang harus didiskusikan, ya. Merupakan salah satu teknik pemecahan masalah, ya, mengajarkan proses pemecahan masalah, membangun suatu gambaran situasi yang lengkap dan mungkin agak rumit, menerapkan pendekatan induktif. Jadi studi kasus, ya, ada permasalahan tentang kenakalan remaja, tawuran antar satu desa dengan desa yang lainnya. Ternyata di situ ada salah satu siswa dari guru tersebut. Nah, ini studi kasus, ya, studi kasus. Jadi coba misalkan, ya, seorang guru BK, ya, seolah-olah ini dia itu mau berkunjung kepada desa tersebut, ya, desa tersebut karena ada salah satu siswanya. Coba berkunjung di situ, ya, studi kasus, mengamati lingkungannya. Istilahnya itu hanya home visit saja, kunjungan ke sana, ya. Jadi nanti ketika sudah sampai di lokasi tersebut bisa melakukan proses pembelajaran di situ, ya, pengamatan langsung di kasus. Ya, jelas ini kelemahannya juga banyak, ya. Perlu waktu yang cukup lama, ya. Nah, permasalahannya guru BK di dalam kelas itu paling hanya mendapatkan porsi jam itu paling nggak sekitar 1,5 jam gitu kan, ya. Jadi memang agak sulit untuk menentukan waktu lah. Tapi sesekali tidak apa-apalah, ya, sesekali tidak apa-apa. Ya, misalkan, ya, mungkin harus rela mengorbankan barangkali waktu pembelajaran setelah jam BK itu, ya. Tapi sifatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Itu nggak apa-apa. Yang penting nanti ada proses secara administrasi sudah tertib, sudah rapi,
Itu bagus untuk melaksanakan studi kasus gitu ya. Jadi studi kasus itu dilakukan bukan hanya pada mata pelajaran yang sifatnya eksak saja ya, seperti biologi, fisika, tidak, tapi BK itu sebenarnya juga bisa ya. Bisa itu BK ya. Wah, nanti gembruduk gitu ya. Semua siswa terjun ke lapangan, ke salah satu rumahnya siswa itu dikira mau ngapain. Nah, itu memang pembelajaran begitu ya. Ya, pembelajaran begitu gitu. Idealnya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak siswanya mungkin ya bisa perwakilan gitu ya, perwakilan satu kelompok. Ketua kelompoknya misalkan ada 5. Ya, setelah itu kemudian kembali ke kelas, di kelas itu kemudian didiskusikan. Jadi ini ada mix ya, ada percampuran antara metode studi kasus dibawa ke kelas kemudian dilakukan diskusi. Nah, itu ya, saya kira sangat cocok ini ya. Anda sebagai guru BK misalkan itu untuk melaksanakan studi kasus terhadap suatu masalah. Ya, ini contoh saja untuk guru BK ya. Sebenarnya guru-guru yang lain juga bisa ya, untuk menerapkan tentang hal ini dengan menggunakan berawal dari studi kasus. Kemudian metode curah pendapat. Sesekali guru itu masuk ke gerombolan atau ke kerumunan siswa-siswi, entah itu di kelas, di kantin, atau di apalah. Jadi guru BK itu sebenarnya tidak harus terpacu pada satu jam mata pelajaran itu. Apalagi nanti misalkan ya Anda ditempatkan di sekolahan, yang mana sekolah tersebut tidak ada pelajaran BK. Ada itu ya, ada MA yang tidak ada pelajaran BK-nya. Jadi BK itu di situ hanya sifatnya pemantau sebagai konselor ya. Jadi nanti memantau di seluruh sekolah ya, bagaimana dinamika konseling yang ada di sekolah tersebut. Nah, ternyata guru menemukan siswa yang sedang menggerombol di sebuah kantin misalkan. Guru masuk di situ. Seolah-olah dia itu mau minta curhatan bersama. Nah, makanya di sini metodenya metode curah pendapat. Guru sharing, siswa-siswi juga sharing. Sifatnya santai, tidak tegang. Ini ya. Kemudian metode pembelajaran untuk pengembangan keterampilan, metode demonstrasi dan bermain role. Demonstrasi ya, memberikan pembelajaran melalui alat bantu media. Ya, ini seorang peserta didik sedang membuat kayak semacam sablon ya misalkan. Ini contoh saja pembelajarannya maksud. Terus bagaimana untuk yang BK ini ya, kira-kira demonstrasinya itu untuk apa? Seperti apa modelnya? Oke, ini misalkan ya demonstrasi itu tidak harus membawa alat atau media ya. Bisa saja dengan menggunakan tulisan gitu kan ya, menggunakan tulisan yang sifatnya mengkritik kepemerintahan, tapi dari segi emosional, dari segi spiritual, dari segi kebekaan, dari segi konseling gitu ya. Demonstrasi. Kemudian bermain peran ya, memperagakan salah satu aktor tentang film apa gitu ya, baik film yang sifatnya tradisional atau nasional, sifatnya yang ke lokal itu bolehlah film apa saja. Kemudian nanti di situ diterangkan, di siswa-siswa yang melihat kemudian disuruh untuk menjawab, untuk menerangkan bagaimana kesan dari metode bermain peran tersebut. Metode pembelajaran untuk perubahan sikap ya, ini yang paling tinggi ya, metode perdebatan dan perbincangan. Jadi sesekali juga guru memberikan wadah pada para siswanya untuk berdebat ya. Ini juga sebenarnya lanjutan dari diskusi atau studi kasus ya, masuk di dalam kelas kemudian didebatkan. Nah, ini bagaimana untuk membentuk pola pikir yang kritis, sehingga dari pola pikir yang kritis itu juga tertahan oleh adanya tertahan dari sikap egois atau emosional. Nah, di sini kemudian membentuk metode pembelajaran sebagai model yang bisa meningkatkan sikap yang benar-benar baik ya, sikap yang benar-benar berubah ya, dari yang tadinya emosi atau egois, tapi di sini dalam forum diskusi yang sifatnya ada debatnya, dia bisa saling menerima antara pendapat yang berbeda.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Anda sebagai guru PK atau guru apapun itu bisa menerapkan dari beberapa metode pembelajaran yang ada di sini. Tinggal disesuaikan saja kontekstualisasinya terhadap mata pelajaran yang Anda ampu begitu ya. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.